Mohon maaf, soal perzinahan ayat berbunyi az-zaniyatu waz-zani. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah. Kok pas zina diawali perempuan, pas pencurian diawali laki-laki? Ulama mengkaji, mengambil suatu hikmah seperti ini. Kenapa pas pencurian itu Allah duluin nyebutin laki-laki daripada perempuan? Karena ternyata yang mencuri itu kebanyakan laki-laki. Apalagi pencuri hati itu adalah biasanya laki-laki. Tapi kenapa pas zina dia dului perempuan? Karena realitas sosial, saya bukan menyudutkan perempuan ya, tapi realitas seperti itu dari zaman dahulunya sampai sekarang pun saya lihat seperti itu. Realitas sosial menunjukkan yang mengawali perzinahan itu perempuan, kebanyakan gitu. Betul, termasuk mancing ya. Yang mengundang untuk terjadinya perzinahan itu siapa? Kebanyakan yang perempuan. Lewat apa? Maka oleh karena itu dalam Islam berpakaian itu diatur. Walaupun pezina laki-laki tetap wajib dihukum. Bukan mati nggak dihukum. Hukumannya sama. Kalau terjadi pezina laki-laki dan pezina perempuan, hukumannya sama. Di mata hukum laki-laki perempuan ini sama. Tapi kenapa diawali perempuan hukumnya sama ya? Karena yang tadi itu sebagai peringatan Allah kepada kita, kepada khususnya saudara perempuan, pandai-pandai menjaga diri dan menjaga kehormatan. Terutama dalam Islam, bagaimana salah satu menjaga kehormatan kita lewat pakaian. Paham ya maksud saya ya? Lewat pakaian. Tanpa menjatuhkan perempuan ya, tapi lewat pakaian. Karena itu, mohon maaf ya, saya menolak keras yang namanya kekerasan seksual. Pelecehan seksual itu wajib kita tolak keras, ya kan? Iya, Pak. Termasuk yang viral akhir-akhir ini, dosen melecehkan mahasiswi, ya lah. Iya. Kan sering itu ya? Iya. Itu kita harus lawan. Kalau ada dosen kayak gitu yang dihukum berat kalau perlu. Tetapi ingat, kita juga harus menjaga diri. Kita juga harus menjaga diri dan menjaga kehormatan kita. Salah satunya lewat pakaian. Oke? Lanjut. Terakhir. Berapa sekarang? 12:30, Pak. 10 lagi ya. Terakhir namanya 3 itu. Sebelum lanjut. Nomor 3. Taksisul am sama taqyidul mutlaq itu mirip-mirip kelihatannya. Coba menurut saudara, apa bedanya antara taksisul am dengan taqyidul mutlaq? Coba dianalisa. Lewat contoh tadi akan kelihatan bedanya. Analisa contoh tadi akan kelihatan bedanya itu. Kalau taksisul am, nih, kelihatan bedanya segini. Ayat yang sifatnya am, contohnya tadi ayat tentang warisan. Oke. Ketika dia telah ditaksis oleh hadis, ketika ia telah diberikan pengecualian atau pengkhususan oleh hadis, apakah ketentuan ayat tadi masih berlaku? Tidak berlaku, cuma yang apakah masih berlaku? Masih. Kalau taksisul am, ayat tadi sifatnya umum ya, contoh tentang warisan, semua anak berhak menerima warisan. Kan itu bunyi ayatnya. Lalu ada pengecualian dari hadis. Anak yang membunuh orang tua enggak berhak menerima warisan. Nah, apakah ketika ayat itu telah dapat pengecualian dari hadis, ayatnya tadi masih berlaku? Masih berlaku kan? Untuk yang bukan pembunuh apakah masih berlaku? Masih berlaku. Enggak berlaku hanya bagi siapa? Hanya bagi pembunuh. Ya kan? Tapi kalau taqyidul mutlaq, ketika lafaz tangan yang mutlak tadi telah dapat pembatasan oleh hadis,
Sehingga yang dipotong hanya dari sini. Apakah ketentuan mutlak tadi masih berlaku? Tidak lagi berlaku. Yang berlaku apa? Yang dari itu tidak lagi berlaku dalam konteks yang mana yang dipotongnya ya. Yang mana yang dipotongnya yang dalam ayat nggak lagi berlaku karena udah dapat pembatasan dari hadis. Yang berlaku mana? Yang dari hadis. Makanya siapapun pencuri yang memenuhi syarat untuk dihukum itu yang dipotongnya semuanya dari sini. Nggak. Anissa itu udah nggak bisa dipakai lagi. Anissa lagi yang apa tangan itu? Bukan nggak lagi dipakai. Yang nggak lagi bukan nggak lagi dipakai, nggak lagi berlaku dalam konteks mana yang dipotongnya. Ya. Dalam konteks mana yang dipotongnya nggak lagi dipakai. Karena pasal mutlak toh. Kalau yang dipakai, kalau itu dipakai berarti dari sini potongnya kan. Tapi karena udah ada hadis, berarti yang dipakai yang hadis ini potong. Tapi dalam perintahnya kan masih dipakai. Perintah motong tangannya masih ini. Cuman motongnya. Bisa dipahami? Jadi kalau udah dapat pembatasan dari hadis, yang dipakai hasil pembatasannya, bukan lagi kemutlakannya. Jadi yang nggak lagi dipakai itu cuma kemutlakannya doang. Tapi perintahnya untuk motong tangan tetap di. Oke. Terakhir, bayan tasydih namanya. Ya, jadi yang nggak dipakai itu cuma kemutlakannya doang ya. Perintahnya masih berlaku toh. Bisa pahami? Terakhir bayan tasydih. Bayan tasydih ini artinya, ini masih jalan ya Pak ya? Masih. Bayan tasydih itu artinya hadis ya menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Quran. Bayan tasydih itu hadis menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Quran. Dan itu hukumnya tetap wajib diikuti walaupun nggak ada dalam Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya itu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu nggak ada dalam Quran, adanya cuma dalam hadis. Maka ketentuan zakat fitrah hanya ada dalam hadis, nggak ada dalam Al-Quran. Maka ketika itu hadis memainkan fungsi sebagai bayan tasydih, tapi itu tetap wajib di. Oke, bisa dipahami? Ya, itulah perkuliahan kita hari ini. Dalam. White. Yang